Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Apa kabar teman-teman? Kalian selalu sehat kan? Semoga kalian selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan serta kebahagiaannya teman-teman. Terima kasih untuk semua dukungannya, terima kasih untuk semua kebaikan teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan segala kebaikan ya teman-teman. Kali ini masih di cerita yang sama, cerita mistis, cerita misteri yang saya alami. Jadi kali ini saya akan menceritakan beratnya teman-teman, sakaratul maut ya teman-teman. Apakah benar sakaratul maut itu sakit? Ya sakit teman-teman. Saya sudah merasakan sekali. Saya sudah pernah mengalami sakaratul maut waktu hamil putra. Jadi waktu itu saya dari jam 11 malam itu badan merasa panas, badan merasa kayak perlahan-lahan itu kayak di ujung kaki ini kayak ditarik gitu loh teman-teman. Tapi rasanya tuh panas banget, panas, sakit, kayak diiris. Kalau kita luka itu kayak ditaburin garam itu loh teman-teman. Jadi rasanya tuh seperti itu. Terus nafas ini kayak di sini nih teman-teman, tinggal di leher terus jadi rasanya tuh kayak dek dek gitu loh, jantung kita itu nggak nentu. Jadi kita itu udah gelisah, dan itu yang saya lihat itu cuman hitam semua teman-teman, cuma hitam, tapi seluruh badan itu terasa panas, terasa sakit, dan sudah nggak bisa melihat apa-apa, adanya hanya hitam. Nah setelah itu saya pergi, perasaan saya tuh pergi ke tempat bapak saya. Nah bapak saya ini sudah meninggal di tahun 2004 itu sudah meninggal. Terus itu yang menyebabkan salah satu saya harus ke hutan. Saya tinggal di hutan itu ya karena kematian bapak saya itu. Terus akhirnya saya waktu itu perasaan saya itu datang ke rumah bapak saya. Itu ada sebuah pohon yang sangat rindang. Pohon itu sangat rindang sekali teman-teman, pokoknya sejuk lah, nggak ada pohon lain, hanya satu itu doang, pohonnya itu hanya satu itu. Terus saya tuh pengen minta minum nih sama bapak saya ini, minta minum sama bapak saya ini dikasih sama air kendi. Teman-teman tahu nggak air kendi itu? Kendi itu air yang dari tanah liat tuh loh teman-teman, orang Jawa pasti udah tahu kendi ya. Itu tuh airnya tuh sampai muncrat sampai keluar teman-teman, sampai keluar. Terus bapak saya tuh bilang begini, nih minuman katanya, kayak nang diombe, nih cepetan kamu minum, biar cepet pulih, kamu bisa cepet pulang. Terus itu akhirnya tuh saya minum teman-teman, saya minum airnya tuh yang dari kendi itu rasanya seger banget, seger, luar biasa seger teman-teman, luar biasa seger. Terus setelah saya minum, saya ini kan masih bersandar di pohon itu ya, pohon itu saya bersandar. Terus bapak saya ini bilang begini, nek sudah minum ya cepetan pulang, di sini bukan rumahmu. Terus saja begini, walah pak, wong
aku lo bar saya tuh lo habis jalan jauh sampai ke rumah bapak ini. Saya pengen di sini, saya pengen tinggal di sini, saya ingin di sini tempatnya adem pak, saya mau tinggal di sini ya, gitu. Kata saya begitu. Terus kata bapak saya, nggak boleh, kamu nggak boleh di sini, orang sini bukan rumahmu, sono pulang sono, kata gitu. Terus saya tuh sama bapak saya tuh didorong gitu teman-teman, didorong, pokoknya saya nggak boleh di situ. Sono pergi, itu bukan rumahmu, ini bukan rumahmu, pergi sono, kan. Terus saya tuh sambil nangis, teman-teman bilang, ya Allah pak orang anaknya mau ngikut aja kok nggak boleh, jadi bapak kok tega banget gitu. Terus bapak saya tuh saking jengkelnya sama saya tuh, perasaan saya tuh saya diambilin bambu, ranting bambu itu ada durinya itu loh teman-teman. Kalau tempat saya namanya pring wulung ya, pring wulung apa pring ori itu, pringnya yang besar itu bambunya. Terus setelah itu tuh bapak saya tuh mukulin saya terus, pukulin saya. Nah setelah itu teman-teman, saya tuh melihat satu titik itu dari besar menjadi kecil, terus terang, hilang kan titiknya itu, kayak cahaya tapi hilang, kayak kunang tuh teman-teman. Terus tiba-tiba tuh ada satu titik itu jadi membesar. Akhirnya apa? Saya ngeliat itu ternyata lampu operasi itu teman, yang bulat, yang pas di atas itu loh. Saya sudah tiduran di situ. Terus saya kan dikasih tahu sama dokter, entah perawat, saya nggak tahu, bilang gini, Bu, anaknya ini sudah meninggal. Jadi ibu dari tadi jam 11 malam sampai sekarang baru sadar, makanya kita akan ambil tindakan untuk dikeluarkan bayinya. Jadi putra itu lahir umur 7 bulan 18 hari kayaknya. Orang saya nikah bulan 11, saya nikah bulan 11, terus putra itu lahir di bulan 6. Putra itu lahir di bulan 6, berarti 11 12 ya, 12 1 2 3 4 5 6 ya, jalan 7 bulan, benar 7 bulan 18 hari. Nah akhirnya dioperasilah saya. Jadi saya tuh tidak sadar waktu dari jam 11 malam sampai jam setengah 2 pagi itu saya belum sadar. Nah akhirnya setelah itu saya disuntik nih teman-teman, di sini nih tulang ekor itu disuntik. Terus jadi bunyi perut yang keras itu kedengeran, gunting itu motong kulit, motong daging itu kedengeran teman-teman. Nah setelah itu keluarlah putra udah dikeluarin. Itu tali pusarnya tuh bener-bener hitam teman-teman, hitam banget. Terus pada akhirnya setelah dikeluarin, ditunjukkan kepada saya, ini Bu anaknya laki-laki. Terus laki-laki, semua organ tubuh lengkap, nggak ada cacat fisik, tapi udah meninggal ya Bu, katanya gitu. Terus saya kan, ya Allah, saya nikah umur 33, saya umur 33 saya menikah. Jadi 34 saya punya anak putra itu teman-teman. Punya anak putra, mikir kan, ya Allah, saya ini ntar bisa enggak ya punya anak laki, kan pikiran saya udah kemana-mana ya, punya anak laki enggak ntar sebenarnya.
Cuan di situ teman-teman Cuan nangis. Saya bilang, ya Allah kalau mau diambil saja ya Allah, jangan putra, jangan anak saya ya Allah, saya jangan diambilkan gitu. Terus dokternya itu bilang itu, nggak boleh bilang begitu, masih muda, masih bisa hamil lagi, nggak boleh gitu. Nah, terus ada satu perempuan, nggak tahu dokter apa bidan, bilang udah selesai operasinya, sudah Bu, MD gitu. Saya baru tahu bahwasanya MD itu adalah meninggal dunia katanya. Terus udah gitu, oh mana itu Bu, dilihat kan dia sama dia. Tadinya yang tali pusarnya putra itu hitam, itu jadi kembali bening teman-teman, bening bersih. Jadi ya mukjizat dari Allah itu ada pada anak saya, itu ada. Nah setelah itu dilakukan pertolongan untuk putra, dijungkir balikin lah, dipompa sininya, dadanya, terus udah gitu. Terus habis itu akhirnya putra itu bisa ngek gitu, ketawa, nangis ngek gitu doang. Nah dari situ. Nah pada saat putra ini mau dioperasi, saya dioperasi itu suami saya kan di Jakarta. Suami saya di Jakarta itu dia tidak pulang ke Jawa. Terus suami saya tuh ngimpi diberi burung oleh seseorang, dibeli burung. Terus suami saya bilang gini, dibangunin, kok Jokon, ini lo tak kasih burung ini cowok, nanti kamu rawat, tapi burung ini sekarang mati kok, nanti hidup lagi. Jadi suami saya tuh jam 2 itu terbangun terus dikabari Pak saya bahwasanya saya operasi. Kan tadinya nggak ada jadwal untuk operasi ya teman-teman. Nah pada saat itu, pada akhirnya saya itu teman-teman saya sama suami saya ini kan Pak saya ini ngabari, mungkin waktu itu ya entah memang sebelum putra ini lahir dan saya sebelum menikah itu saya pernah dibawa sama orang Lawu, yang Lawu bahwasanya waktu dinaikkan di atas batu itu saya akan memiliki seorang anak laki-laki, disuruh memberi nama Satrio Abimanyu. Nah Satrio Abimanyu itu sebenarnya nama untuk putra, tapi berhubung dalam pewayangnya namanya Satrio Abimanyu itu umurnya pendek mati muda, jadi sama yang mbah-mbahnya ini putra ini nggak boleh dikasih nama Satrio Abimanyu, tapi diambil saja nama satrianya kan gitu. Akhirnya saya nurutin, jadi Abimanyu, Satrio Abimanyu yang pesen dari yang Lawu itu namanya tidak saya pakaikan ke putra, tapi satrionya yang saya ambil. Jadi putra itu namanya Satrio Putra Tama Harmanto. Jadi anak pertama dari si Joko Harmanto, bapaknya begitu teman-teman. Nah terus setelah itu dari perjalanan hidupnya saya dan putra ini, jadi memang kalau mati suri itu emang terasa sakit teman-teman. Nah sampai sekarang putra itu ada tanda di langit-langit lidahnya ini ada terus lafaz Allah itu nggak hilang-hilang. Terus yang kedua terkadang tuh muncul tulisan la ilaha illallah cuman kalimat tauhid, tapi kadang hilang kadang enggak. Jadi kalau Allah tuh selalu ada di sebelah kanan, langit-langit sebelah kanan tuh ada itunya. Nah setelah itu baru saya percaya bahwasanya yang Lawu itu mungkin menitipkan entah apa pada putra, makanya sampai sekarang putra itu juga memiliki kelebihan seperti saya,
yaitu bisa melihat dan berkomunikasi dengan hal-hal gaib seperti itu teman-teman. Ya mungkin ini adalah suatu keberuntungan atau suatu mukjizat yang Allah berikan kepada saya. Kalau mukjizat itu kan milik dari Nabi dan Rasul ya teman-teman. Mungkin ini sebuah apa ya teman-teman, kalau saya itu keberuntungan bagi saya aja teman-teman, agar bisa membantu orang banyak begitu. Jadi sakaratul maut itu sudah saya alami, dan mudah-mudahan kita semua diberikan sakaratul maut yang tidak sesakit itu gitu. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga kita selalu dijadikan makhluk Allah yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya robbal alamin.